Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Hari ini adalah Morning Talk tanggal 29 April 2020. Ya, kemarin nggak Morning Talk, terus kemarinnya bikin pesan semesta, terus kemarinnya lagi nggak Morning Talk. Nggak apa-apa ya, kita hadir semampunya, tidak bisa dipaksakan, namanya juga manusia punya keterbatasan energi dan kondisinya juga nggak selalu bisa mendukung. Anyway, aku belum shuffle ini sama sekali. Kita shuffle sama-sama. Semoga dapat pesan yang inspiratif, bisa menambah semangat, atau malah lebih baik lagi bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang ada di jauh di lubuk hati kita masing-masing. Buat yang baru pertama ketemu channel aku, selamat datang. Semoga kamu sehat dan selalu happy bagaimanapun kondisinya. Di channel aku di sini ada Morning Talk yang seharusnya sih setiap hari, setiap pagi aku upload. Dan seminggu sekali ada pick a card reading, yaitu pesan semesta. Semua pembacaan di sini sifatnya general, dan aku baru notice nih beberapa hari lalu, kalau nggak salah ada subscriber, ada teman subscriber yang komen bahwa dia mendengarkan, kalau pick a card tuh dia suka ngedengerin dari semuanya, dia dengerin, dan ternyata kadang-kadang itu adalah satu kesatuan message untuk dia gitu. Jadi bukan satu satu, dia nggak milih satu kartu, tapi dia dengerin aja semua, dan ternyata itu sendiri secara keseluruhan merupakan pesan buat dia. Itu menarik juga. Jadi kalau kita open mind ya, kalau pikiran kita cukup terbuka, malah kadang-kadang hal yang kayak gitu tuh yang nggak kepikiran, nggak kelihatan, malah jadi apa namanya, kelihatan gitu. Terus terang aku sendiri nggak pernah terpikir seperti itu sampai kemarin pas pesan semesta yang kemarin itu, aku iseng ngedengerin lagi, dengerin ulang ya, dan aku mendengarkannya benar-benar dari nomor 1 sampai nomor 4, nggak milih satu kartu pun, tapi ketika didengerin semua, itu aku mendapat pesan-pesan tersembunyi juga gitu, yang buat aku juga bisa bermanfaat gitu loh. Jadi coba teman-teman kalau lagi klik video pick up card, ketika sebenarnya nggak mau milih nih ya, misalnya nggak merasa pingin milih kartu gitu, hanya ingin mendengarkan, tuh juga boleh gitu. Karena yang aku bilang, uh, kalaupun tidak resonate, aku sangat yakin ada hal yang pasti bisa kita petik lah hikmahnya ketika kita sudah klik suatu video, karena tidak ada yang kebetulan gitu, nggak mungkin, nggak ada yang sia-sia juga. Aku sangat percaya di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau misalnya uh, nggak sengaja ngeklik suatu video, ya coba aja, open your mind aja gitu, buka hati, buka pikiran, lihat aja apa yang mau disampaikan. Jangan keburu ngejudge, jangan keburu ngambil kesimpulan sendiri. Ini udah ada 3 kartunya. Ada Lion Guide, ada Compassion. Ini Lion Guide kayak gini ya, kayak singa mukanya dia tuh. Lion Guide ini dia bicara tentang gimana kita tuh sebenarnya di dalam diri kita tuh punya jiwa pemimpin dan punya keberanian yang seperti si Raja Rimba ini ya. Pemimpin itu kan sebagaimana layaknya seorang pemimpin yang baik, dia tidak cuma powerful, tapi dia juga bukan ngomong ya, apa ya, jadi dia itu disegani tapi dia tidak kejam. Kita lihat ya, kartu sebelah-sebelahnya nih ada compassion, belas asih, terus oke, ada chakra clearing. Ini lotus gambarnya, clearing your chakras, you open yourself to profound wisdom. Jadi di sini kita mau diingetin ya bahwa sebenarnya kita tuh
cukup bijaksana untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Kita cukup bijaksana untuk mencari jawaban terhadap apa yang selama ini kita cari ya. Jawaban-jawaban yang sifatnya fundamental, bukan jawaban yang untuk masalah yang kecil-kecil yang setiap hari, tapi kayak jawaban pertanyaan yang kayak saya mau ngapain sih di dunia ini, atau uh, ketika dihadapkan sama dua pilihan yang besar yang bisa mengubah hidup tuh sebenarnya kita bisa mendapat jawabannya. Dan nggak cuman mendapat jawaban, tapi kita sendiri bisa menentukan gitu pilihan yang mana yang baik untuk kita. Nah, kenapa di sini ada cakra keliring? Biasanya kalau orang dapat cakra keliring ya artinya simple, cakranya tidak bersih. Kalau cakra tidak bersih, cara berpikir juga tidak jernih, fisik juga tidak fit ya, tidak bugar. Dan terutama di sini dia gambarnya lotus. Lotus itu adanya di crown chakra. Cakra mahkota itu adalah cakra yang kalau kalian mau belajar ada di Google itu semua ya. Cakra itu adalah roda energi di tubuh manusia. Dan cakra mahkota ini dia koneksinya langsung kepada Tuhan. Jadi kalau kamu ingin juga misalnya membersihkan jalur-jalur energi, jalur meridian itu agar supaya bersih, karena tubuh yang sehat itu sesungguhnya jalur cakranya bersih. Dan kalau jalur cakra bersih, bukan cuman kamu dapat tubuh yang sehat, tapi secara spiritual juga kamu sangat mumpuni gitu. Kamu bisa menangkap pesan semesta dengan jernih ya. Jadi nggak sepotong-sepotong, atau tidak tercampur dengan ego, tidak tercampur dengan entitas lain gitu ya. Karena buat orang-orang yang memang punya kemampuan untuk punya power sebesar ini deh, buat orang yang punya power sebesar ini, sedikit banyak akan ada yang menunggangi kekuatan tersebut, baik manusia maupun yang non human ya, artinya entitas lain. Nah, kita make sure supaya diri kita tetap jernih itu ya artinya dengan cakra keliring. Cakra keliring ini bisa dengan meditasi, bisa dengan rutin berdoa, dan secara rutin berolahraga. Makanannya juga di detox ya, karena itu tadi body, mind, and soul nggak bisa kepisah. Jadi nggak cuman dibersihin mindnya aja terus makannya junk food, sama aja bohong. Karena apa yang kita makan itu akan tercerna dalam tubuh dan dialiri gizinya dan nutrisinya itu kan dibawa dalam aliran darah masuk ke sel. Sel itu kan kalau kita pecah menjadi kecil lagi itu tuh atom. Atom itu kan energi ya, ada energinya. Jadi makanan itu ngaruh banget sama kebersihan energi kamu, sama kenaikan spiritual kamu. Makanya orang-orang juga yang kesadaran spiritualnya semakin tinggi makin makin nggak mau makan makanan yang sembarangan. Bukan cuman gaya-gayaan, tapi tubuhnya sendiri akan menolak. Badan tuh kalau sudah bersih tidak akan mau dimasuki hal-hal yang tadinya kita doyan gitu. Misalnya kita doyan burger tadinya, atau kita doyan minum soda. Lalu ketika kita mendalami yoga, terus ibadah kita kuatkan, kita banyak bermeditasi rutin setiap hari dan berbulan-bulan, nanti tahu-tahu ketika kamu makan makanan yang junk food lah istilahnya, kamu bisa mual, kamu bisa mah gitu. Jadi itu adalah mekanisme badan yang sudah berkesadaran untuk membersihkan dirinya sendiri. Balik lagi ke sini, intinya ketika kamu dihadapkan oleh suatu hal yang besar, kamu disarankan untuk tidak takut, tapi masuklah ke dalam diri dan berkomunikasilah dengan Tuhan di sana, dengan diri sejatimu juga gitu ya, dan lakukan langkah-langkah yang bisa kamu lakukan gitu. Dan karena itu tadi kamu kan cukup powerful ya, jadi tidak perlu marah-marah, kamu tidak perlu menjadi sosok yang nakutin buat orang-orang yang berhubungan dengan kamu. Cukup sampaikan maksud kamu atau keputusan kamu dengan tegas, tapi tentunya dengan compassion, dengan welas asih ya. Karena apa? Kalau kamu bisa menjadi sosok seperti ini ya,
kamu punya kekuatan seperti raja dan punya welas asih yang sangat luar biasa, kamu akan bisa menjadi makhluk atau sosok manusia yang sangat-sangat bermanfaat di muka bumi gitu loh. Karena selama ini jarang orang punya kedua ini. Biasanya orang kalau sudah powerful tidak akan welas asih. Dan kalau sudah tidak welas asih pasti hubungannya dengan kosmik, hubungannya dengan alam semesta pun juga rusak. Atau orang yang welas asih, lemah lembut biasanya dia tidak mau menggunakan powernya, takut gitu ya. Jadi yang balance gitu. Aku yakin teman-teman yang nonton ini bukan kebetulan kalian adalah orang-orang yang powerful, tidak secara jabatan mungkin ya, mungkin juga tidak secara suatu posisi di dalam suatu lingkungan, tapi kalian punya energi dan karisma yang cukup, yang sampai ketika kalian berbicara pun orang mau tidak mau harus mendengarkan, atau kata-kata kalian tuh pasti dipertimbangkan oleh orang yang mendengarkan. Oleh karena itu, karena kalian adalah sosok yang powerful, penting untuk menjaga ini, kebersihan cakra, tubuh, fisik, tubuh, energi, dan pikiran. Olahraga, makan, ibadah. Aku nggak suka sih pakai kata ibadah, mungkin apapun yang bisa membuat kamu tuh laku spiritualnya tuh lebih lebih dikencengin gitu ya. Jadi bukan ritual religius, tapi laku spiritual. Laku spiritual itu apapun bisa jadi laku spiritual. Misalnya kamu punya rutinitas, misalnya setiap pagi berbicara sama tanaman, itu adalah laku spiritual, kamu mendekatkan diri. Atau setiap pagi kamu meditasi, kalau mau itu kan, apapun bisa googling dan cari yang paling cocok, dan gak usah ngebandingin dengan apa yang orang lain lakukan, karena itu tadi, jalurmu adalah jalur kamu sendiri, dan yakini itu. Jangan galau, jangan pindah-pindah jalur, dan lakukannya konsisten setiap hari ya. Jadi jangan sampai udah rutin seminggu setiap hari lalu nanti seminggu bolong, nanti nggak dapet ininya, nggak dapet clearnya, karena yang namanya tubuh itu apalagi jalur cakra itu benar-benar bisa bersih. Bukan, aku juga nggak tahu ya bersihnya gimana, tapi bisa balance ketika rutin setiap hari, atau kamu pilih hari-hari tertentu, misalnya Senin, Rabu, atau apa, pokoknya tapi setiap minggu. Aku kasih contoh sebelum aku udahin ini, aku juga dulu bermasalah dengan cakra, karena ada energi besar gitu ya, kundalini aku naik, tapi cakraku jalur cakranya tidak bersih selama bertahun-tahun. Lalu kemudian aku diketemukan dengan guru yogaku, dia cuman bilang sama aku, yoga aja yuk gitu kan. Dan yoganya nggak yoga macem-macem, bener-bener hatha yoga yang paling simple tapi pernafasannya baik. Itu aku rutinin hanya hari Sabtu dan hari Kamis. Itu pun sama-sama sama ibu-ibu lain gitu kan ya. Tapi aku sungguh-sungguh, kalau mereka mungkin yoga for fun ya, karena juga ibu-ibu dan senang ketemu teman, olahraga, stretching. Tapi kalau aku sendiri menjalankannya dengan sungguh-sungguh, nafasnya aku latih gitu ya, apa yang guru aku ajarin ketika ngajar aku latih, sampai 2 tahun akhirnya balance semuanya, tanpa aku sadar. Itu karakter aku berubah tanpa aku sadar, karakter berubah, attitude berubah, kesehatan berubah, dan you know what? Ketika karakter berubah, mindset berubah, kesehatan ya so-so lah ya, pasti sehat. Cuman aku jadi jarang sakit. Tapi ini yang paling aku rasain, dua. Karakter. Aku tadinya sangat-sangat introvert, lalu jadi balance, dan orang-orang sih yang bilang ya, karena aku sendiri nggak ngerasain apa-apa. Kalau kita berubah tuh biasanya orang lain yang notice. Dan orang-orang di sekitar aku bilang aku sangat berubah, dan lebih lebih nerima pendapat orang lain, lebih luwes, lebih oke lah, dan lebih berani, jauh lebih berani dalam artian ketika orang takut memutuskan untuk misalnya mengambil keputusan tersebut, aku takut tapi aku jalanin. Aku menjadi sosok yang meskipun aku takut, aku terus jalan. Meskipun aku harus nangis di tengah jalan karena ketakutan, aku terus jalanin hal itu.
Nah, itu yang sangat-sangat menonjol. Jadi ketika aku punya karakter itu yang kuat seperti itu, uh, mindset aku berubah kan ya, karena mindset yang tadinya sangat tertutup dan menganggap bahwa orang nggak ngerti aku dan cara aku doang yang paling benar. Kemudian aku ganti, dan gantinya nggak 1 malam teman-teman, 2 tahun, tapi terbantu dengan yoga itu kan. And you know what? Yang paling dahsyat yang aku rasain adalah opportunities datang banyak sekali. Rezeki banyak sekali. Banyak sekali, dan itu meningkat tajam. Teman-teman dekat aku sendiri yang jadi saksi hidup betapa kalau ada grafik nih katanya aku naiknya nih 1, 2, 3, tuing, mental. Langsung tinggi banget. Jadi aku sangat percaya sama yang namanya disiplin dan konsistensi. Ketika kita sungguh-sungguh menjalankan sesuatu, bahkan exercise atau laku spiritual sesimpel apapun, tapi niat kita tulus, akan ada perubahan besar dalam hidup. Dan pada saat itu aku tidak ngarepin apa-apa ya teman-teman. Aku cuma ngarepin buat sehat aja. Tapi ternyata ketika mindset berubah, yang berubah itu semuanya. Semuanya. Bahkan sampai relationship berubah, orang yang datang ke hidupku berubah. Tapi yang paling besar itu adalah ekspansinya banyak sekali, perkembangannya banyak sekali. Jadi coba untuk berubahnya kecil tapi konsisten, dan lihat perubahannya, kasih waktu 2-3 bulan. Kalau aku ya karena karena aku butuh yoga, butuh olahraga gitu. Ya udah aku jalanin, tahu-tahu dalam waktu 2 tahun aku udah ada di titik yang jauh sekali dari waktu aku mengawali. Bahkan aku sangat bisa ngerasain betapa dulu tuh sifat aku berubah banget deh. Beneran deh, ini kalau cerita tentang ini nggak habis-habis, dan ini bukan mempromosikan suatu olahraga ya, tapi ini aku mau kasih tahu aja, ketika kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu dalam jangka yang panjang, hasilnya tidak akan mengkhianati kita. Pasti ada hasilnya. Dan yang paling penting, kita sendiri waktu menjalaninya harus tulus, nggak pakai ngarep apa-apa. Gitu. Just do it gitu ya. Thank you for watching. Semoga hari ini bisa menginspirasi. And have a nice day. Semoga puasanya lancar. Dadah.